Hai hai hai, jangan lupa Sobat Eksyar kalau belum nonton podcast KNEKS, Podcast Ekonomi Syariah KNEKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Eksyar hari ini? Semoga kabarnya baik-baik selalu ya, Alhamdulillah. Nah Sobat Eksyar, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang akselerasi bisnis bersama Securities Crowdfunding atau SCF Syariah. Nah mungkin Sobat Eksyar ada yang belum familiar ya tentang SCF Syariah ini. Jangan khawatir karena memang ini yang akan kita bahas. Tentunya sudah ada narasumber yang hadir bersama saya hari ini. Bapak-bapak ini milenial ya Pak ya? Oh enggak ya? Oke. Iya. Santai-santai aja, kita jangan tegang-tegang Pak. Oke. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Kevin Syahrial selaku CEO Syafiq. Nah, Syafiq ini merupakan salah satu fintech syariah ya yang dibentuk pada tahun 2020. Nah, ini masih fresh banget ya Pak Syafiq ya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah baik ya, terima kasih sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bersama podcast KNEKS ya. Dan kemudian yang kedua Bapak Budiman Indrajaya selaku CEO Urun Ri dan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI. Iya. Ya, nah Urun ini juga merupakan salah satu fintech syariah yang dibentuk pada tahun 2020. Iya, barengan jangan-jangan janjian Pak? Iya dong. Oke, janjian. Teman kita. Ya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, semoga ya sehat selalu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini di studio KNKF bersama Sobat Eksyar di rumah. Dan last but not least, narasumber saya yang terakhir yaitu Bapak Gatot Adi Wibowo selaku Ketua Komite Syariah Aludi dan CFO Bizar. Bener Pak ya penyebutannya? Betul, Bizar. Oke, apa kabar Pak Gatot hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik ya, Sobat Eksyar, langsung saja seperti yang saya sudah sebutkan di awal bahwa kita akan mengupas lebih dalam terkait bisnis securities crowdfunding, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia ini crowdfunding ini artinya urunan dana begitu ya? Layanan urun dana. Dan layanan urun dana. Oke. Nah, yang pertama saya mau bertanya ke Bapak Kevin ya. Pak Kevin, ini kan UMKM tanah air semakin berkembang ya, dan tahun 2019 jumlah UMKM telah menyerap sebanyak 117 juta tenaga kerja dan berhasil menyumbang 61,1% terhadap PDB nasional. Tentu ini menjadi perhatian yang cukup penting bagi pemerintah. Namun sayangnya masalah yang paling sering dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM ini adalah terkait bidang pendanaan gitu ya, pendanaannya. Nah sekarang sudah ada inovasi fintech yaitu Securities Crowdfunding Syariah. Nah, pertanyaan pertama saya, apa sih keunikan dan keunggulan yang membedakan SCF Syariah dengan alternatif pendanaan bagi UMKM lainnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Marini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kami ibu rabbuna wa yarda Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya simpelnya SCF ini memang sebagai alternatif ya untuk pendanaan dibandingkan dengan mungkin lembaga keuangan syariah lainnya. Ada beberapa keunggulan, pasti ada juga beberapa hal yang mesti ditingkatkan. Tapi memang SCF ini cukup menarik ya dari sisi kemudahan maupun kecepatannya. Jadi ada beberapa hal saya bisa garis bawahi, mungkin ada 6 poin di sini. Jadi yang pertama itu adalah SCF ini sendiri kita memiliki produk sukuk saham ya. Saham itu sendiri nanti lebih kepada kita menambah permodalan kan? Di mana hal tersebut sangat memudahkan bagi para pelaku usaha karena tambah permodalan itu bukan hutang. Jadi dia tidak ada kewajiban mengembalikan dengan jangka waktu tertentu kan. Itu kadang-kadang yang sebenarnya sekarang juga agak sulit bagi para pelaku usaha kan, kalau misalnya memang pinjam ke bank itu jadi hutang, ada yang jangka waktunya mereka bisa balikan sesuai dengan jangka waktunya. Sedangkan kalau saham tidak kan, lebih kepada tergantung performance perusahaan tersebut, kapan nanti mereka misalnya memiliki laba itu nanti dibagi yang kita sebut dengan dividennya. Jadi memang itu lebih fleksibel, itu yang pertama. Yang kedua juga itu lebih mudah untuk kita mendapatkan pendanaan di SCF ini dibandingkan dengan di bursa. Karena memang produk SCF ini sebenarnya juga turun dari pasar modal. Nah kalau di bursa sendiri kan itu panjang prosedurnya kan, IPO kalau kita sebut ya, itu panjang, nanti ada beberapa persyaratan yang mesti disiapkan oleh para pelaku usaha terutama UMKM. Nah tapi dengan di SCF ini itu lebih mudah sebenarnya, lebih simpel lah untuk pengajuannya. Lalu yang ketiga posisi investor sendiri ya, atau pemodal. Pemodal itu dia itu membeli ataupun tadi berinvestasi di UMKM ini itu langsung gitu. Dalam arti apa? Dia bisa milih sendiri gitu.
Sedangkan kalau misalnya pelaku usaha UKM misalnya dia minjem ke perbankan ataupun semacam itu, bank kan nanti yang menentukan kan. Kalau ini enggak, yang menentukan ya para investor retail tersebut. Saya mau ini saya investasi sini, nah dia yang menentukan kan. Lalu yang keempat itu lebih pada kesetaraan lah dari pelaku usaha yang biasa kita sebut penerbit dengan pemodal, investor, dan kami sebagai penyelenggara Syafiq itu setara semua, kita mitra usaha ya. Bagaimana kita bersama-sama ingin usaha ini lancar gitu kan. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi untuk agar ini bisa berjalan dengan baik. Nah lalu yang selanjutnya itu lebih kepada sebenarnya ini kita bisa berinvestasi ataupun kita bisa mendapatkan pendanaan dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena tadi kita kalau melalui fintech itu tidak mesti datang ke bank atau ke lembaga keuangan, kita mesti mengajukan pembiayaan, mesti ngasih ini, tidak perlu. Cukup dengan platform dia bisa submit dokumen yang diminta oleh lembaga keuangan ataupun penyelenggara seperti kami, nanti mereka bisa didudil atau bakal dipantau melalui platform tersebut. Jadi bisa simpel kan, kapanpun dia bisa mengajukan, bisa diajukan seperti itu. Mungkin sekelas seperti itu. Oke, berarti saya mencatat tadi dari 6 poin, tapi yang mungkin yang bisa di-highlight adalah terkait kemudahan, kemudian kesetaraan, kemudian lebih fleksibel begitu ya. Oke, saya akan bertanya ke Pak Budiman. Tadi kan sudah dijelaskan ya Pak Kevin terkait SCF ini. Mungkin juga kan Sobat Eksyar masih belum familiar begitu ya tentang SCF Syariah ini. Nah, untuk penerapan aspek syariah dalam transaksi digital yang dilakukan melalui SCF Syariah ini, bagaimana sih Pak? Mungkin aspek syariah terkait penerbitannya dan perdagangannya atau jual beli saham atau sukuk melalui SCF Syariah. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu amma ba'd. Bagi Sobat Eksyar mungkin saat ini tentang SCF Syariah ini memang satu hal yang baru ya. Yang kedua, tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini punya lembaga yang menaungi tentang masalah syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, nanti juga saya akan ceritakan ya apa saja fatwa yang terkait tentang transaksi digital syariah ini. Namun sebagai pembukanya adalah kita bersyukur dengan adanya DSN MUI ini, hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin kita butuh masih penjelasan itu bisa dirumuskan oleh DSN MUI, tidak hanya di masalah syariahnya, tapi juga kehati-hatiannya juga ada perumusan di dalam fatwanya itu. Nah, khusus untuk transaksi digital securities crowdfunding syariah itu diatur dalam fatwa MUI, DSN MUI nomor 140. Di situ mengatur tentang bagaimana bertransaksi digital syariah. Yang pertama dimulai dari penerbitnya. Secara global saya katakan bahwa penerbitnya ya dia harus memenuhi kaidah unsur halalan, barang yang diperdagangkan dia juga halal. Terus setelah itu juga tidak dalam perusahaannya juga tidak ada transaksi riba melebihi, kalau aturan DSN MUI itu melebihi 45%, tapi ini batas toleransi tertinggi. Artinya kalau bisa di bawah itu lebih baik, bisa 0 itu lebih baik juga. Terus yang kedua juga di dalam fatwa itu mengatur tentang bagaimana transaksi itu dilakukan. Apakah dengan jual beli, apakah dengan hibah, apakah dengan zakat, bisa dizakatkan juga, jangan zakat. Bahkan ya sekarang yang lagi tren-tren itu dijadikan mahar. Oh, oke. Sekarang kan tren ya, saham mahar. Nah, di fatwa itu juga satu ada yang diatur tentang masalah transaksi digital itu berbagai cara peralihannya. Terus yang berikutnya, yang ketiga itu dari sisi penerbitnya. Apa akad antara penerbit dengan penerbit itu orang yang mengeluarkan, yang punya bisnis ya, yang UMKM-nya ya. Ada penerbit, ada penyelenggara itu platformnya, ada juga pemodal. Nah, apa akad antara penyelenggara dengan si penerbitnya? Itu ada diatur dalam fatwa tersebut. Akadnya wakalah. Terus apa akad antara si penyelenggara dengan pemodalnya? Terus apa akad antara penyelenggara dengan si pemodalnya? Itu akadnya syirkah musahamah. Syirkah musahamah itu dari kata syarikat atau berserikat, terus dengar gitu. Musahamah itu ya kita dengar saham, nah itu musahamah, serikat musahamah. Jadi syirkah musahamah itu serikat dalam bentuk sebuah saham itu. Surat berharga. Nah, itu yang bisa merujuk kepada fatwa MUI nomor 140, fatwa MUI nomor 135 tentang kriteria saham syariah, dan fatwa MUI nomor 137 DSN MUI ya tentang sukuk syariah.
Oke, luar biasa sekali, sangat komprehensif tadi ya, Sobat Extra sudah dijelaskan oleh Pak Budiman. Nah sekarang saya mau ke Bapak Gatot ya. Pak Gatot, ini case sukses atau faktor apa saja sih Pak yang menentukan keberhasilan pendanaan UMKM melalui SCF Syariah? Nah mungkin boleh diceritakan testimoni atau pengalaman dari penerbit yang telah berhasil menerbitkan saham atau sukuk melalui platform Bizar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Marini ya. Jadi faktor-faktor sukses untuk bisa dibagi dua sih ya. Pada saat dia meraih pendanaan dan setelah mendapatkan pendanaan. Nah, faktor sukses sebelum pendanaan itu memang yang diutamakan adalah transparansi. Ya, jadi si business owner itu sebaiknya memang transparan, ya jujur, ya. Bagaimana kita lihat jujur dan transparannya itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Ya, dari laporan keuangan itu dijelasin semua posisi utang, posisi cash, posisi laba rugi, semua itu dijelasin di situ. Nah, teman-teman UKM, teman-teman Asyar ya, itu sebisa mungkin dari sekarang sudah ada laporan keuangannya, ya, sudah komplit gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita bantu untuk lengkapin yang lainnya kayak legalitas, terus proyeksi, terus operasional segala macam. Ya, nah itu before pendanaan ya. Nah, pada saat proses pendanaan itu dituntut kita tuh dituntut aktif. Jadi si investor itu dituntut aktif, investor akan dituntut aktif bertanya, sementara si business owner dituntut aktif menjawab. Nah, kalau nggak aktif itu memang investor jadi ragu-ragu kan, mau investasikan dananya ke si business owner, mau dalam bentuk sukuk maupun dalam bentuk saham, itu mereka akan ragu. Tapi kalau dia aktif menjawab ya, jujur, itu insya Allah gampang dapatnya. Kita beberapa kali itu mendanain dan kami terus terang paling senang mendanain UKM syariah. Soalnya ya dia apa adanya, nggak ngambung, nggak kemana-mana ya. Nggak ada markup gitu, nggak ada markup segala macam, benar-benar saya hanya butuh ini, dan begitu dia dapat itu pertama alhamdulillah, kedua innalillahi, karena itu amanahnya gede banget. Mereka sadar itu amanahnya gede banget. Nah setelah pendanaan itu proses pengelolaan dananya ini juga penting. Kalau dia amanah itu insya Allah step berikutnya apabila butuh pendanaan lagi itu jadi gampang. Itu terbukti di kami juga. Jadi ada yang sudah mendapat pendanaan sekian M, terus dia respon lagi, itu cepat dapatnya gitu, ya. Terus kita juga transparan pada setiap bulannya ke UKM ini untuk melakukan laporan keuangan dan operasional mereka. Jadi investor itu bisa lihatlah dana dia itu memang dikelola dengan baik. Nah itu, jadi tiga hal itu sih. Jadi sebelum pendanaan itu memang harus komplit dulu, dibantu untuk lengkapin paling tidak laporan keuangan. Kedua, pada saat pendanaan itu memang kalau di kami di beberapa platform tuh ada pitching, proses pitching langsung dengan investor. Nah di situ dituntut untuk terbuka dan mengerti benar bisnisnya ya, jangan sampai nggak ngerti tuh pada saat ditanyain kenapa ABC nggak ngerti, itu fatal akibatnya. Nah setelah pendanaan gunakanlah dana itu dengan amanah. Oke, baik. Tadi berarti ada 3 proses gitu ya. Sebelum pendanaan dan proses pendanaan dan setelah pendanaan gitu ya. Dan tetap harus amanah gitu ya, Sobat Exshare. Betul. Oke. Baik, saya akan bertanya lagi ke Pak Kevin. Pak Kevin ya. Tadi kan sudah disebutkan ya sama Pak Gatot terkait proses pendanaan tersebut. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi bagaimana sih UMKM atau pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan melalui SCF Syariah. Kemudian bagaimana cara menerbitkan saham atau sukuk melalui SCF Syariah ini. Mungkin kriteria dan persyaratannya itu seperti apa? Ya, oke. Untuk menjawab hal tersebut kita bagi dua. Jadi pertama itu tadi ya, mengenai apa sebenarnya kondisi apa sebenarnya yang bisa pelaku usaha mendapatkan pendanaan melalui kami. Jadi yang pertama itu hal yang paling utama adalah usahanya sendiri ya, itu tidak melanggar syariat sebenarnya. Paling mudah itu kita bagi 3. Jadi yang pertama itu jenis usahanya dulu. Apakah dia ini
transaksi ribawinya ataukah judi, homer dan sebagainya, itu tidak bisa kan. Jadi jenis usaha yang dulu. Tapi di situ ada proses auditornya juga, maksudnya iya, jadi lebih disortir dulu begitu. Betul, karena nanti di situ juga bakal ada semacam form atau lembar yang kami bakal checklist juga tuh, syariah compliance yang seperti apa, sesuai atau enggaknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu transaksi sendiri. Tidak ada mengandung, kalau istilah kami goib. Kami anti goib, itu tidak ada goror, zolim dan riba. Nah di sana tidak boleh ada hal tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu terkait dengan keuangan. Jadi tidak ada hutang maupun piutang dengan ribawi. Nah itu untuk terkait dengan kriteria yang umumnya. Nah ada kriteria khususnya dari sisi bisnis sekarang. Tadi menyambung juga pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya layaknya seperti apa sih pelaku UKM ini bisa menerbitkan saham ataupun sukuk? Nah kalau paling mudahnya kami bagi itu menjadi 4 bagian sebenarnya, paling simpelnya. Suatu bisnis itu bisa kita danai adalah pertama, dia itu profitable. Jelas ya, itu dia harus profit. Dalam artian memang usahanya sendiri itu berprospek, profit dia, untung gitu. Tidak mungkin kan kita menjadi usaha rugi, karena kan itu melibatkan juga pemodal-pemodal retail nanti ya. Lalu yang kedua, accountable. Jadi usahanya pun harus accountable, dalam arti transparan. Jadi laporan keuangan, aktivitas itu semua itu harus dikasih kita, dan itu nanti bakal diinfokan kepada para pemodal. Jadi itu bisa kita akses lah ya. Jadi benar-benar clear ya. Ya. Oke. Lalu yang ketiga itu sustainable usahanya. Jadi jangan lagi kekinian doang nih usahanya, wah betul nih emang 2 tadi bagus nih, tapi ternyata cuman lagi kekinian nih, misalnya lagi makanan micin zaman now gitu kan, kita biayain ya, mungkin bagus sekarang profitnya, tapi ternyata mungkin dalam 2-3 tahun lagi ternyata mati. Nah itu kita harus juga lihat usaha seperti itu, musiman gitu. Musiman gitu. Dan yang terakhir valuationnya sih, jadi nilai usahanya terutama untuk saham ya, tadi usahanya tadi itu kalau bisa nilainya memang besar ya, bagus. Jadi menandakan apa, usaha tersebut memang nanti bakal bisa bertahan lama nih kalau dievaluasi bagus ya. Apalagi ini kan bisnis di SCF ini berbeda dengan di bursa kan, yang tidak bisa dijual belikan kan. Jadi memang harga valuasi itu memang harga yang nyata di situ ya. Itu untuk saham. Yang kedua, kalau sukuk tadi dia ada underline-nya kan, ada proyek yang kita kerjakan. Itu berbeda kita juga dengan yang di obligasi yang konvensional kan, cuma hutang piutang. Sedangkan kalau sukuk sendiri ada betul barangnya ataupun yang kita kerjasamakan. Tapi itu prosesnya berapa lama tuh kira-kira? Kita kan harus tadi syariah compliance itu kan. Nah proses itu untuk ibaratnya apply gitu ya para pelaku usaha ini sampai akhirnya tadi sudah lengkap semuanya, dan akhirnya melakukan pengajuan gitu pendanaan, itu berapa lama kira-kira? Jadi setiap penyelenggara mungkin berbeda-beda antara saya dengan Pak Budiman ataupun dengan Pak Gatot. Nah kalau di Syafiq sendiri dari data komplit ya, itu komplit dalam arti antara bisnis maupun syariahnya itu 5 hari kerja. Itu sudah bisa ketahuan. Jadi sudah bisa go or no go. Nanti kalau udah go, nanti biasanya 2 hari tambahan untuk kita cek ke Dewan Pengawas Syariah kan. Dari syariahnya apa baru sesuai nih dari kitanya. Udah, jadi setelah itu baru kita kampanyekan. Pengalaman kami itu biasanya 2 minggu kalender ya. Itu maksimal tuh sudah sampai pendanaannya sudah cair. Kalau lebih, karena tiap tempat beda lagi, mungkin Pak Gatot bisa lebih cepat. Itu bisa jadi berbeda sih. Iya, tapi karena mungkin ini dipermudah karena transaksinya atau mungkin prosesnya itu digital ya. Jadi jadi kan lebih mudah begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kevin. Saya ke Pak Budiman sekarang. Nah, Pak Budiman, gimana sih peran penyelenggara SCF Syariah ini dalam melakukan monitoring? Nah, tadi kan disebutkan sama Pak Kevin harus syariah compliance. Nah, itu gimana memonitoring ya kan atas kepatuhan aspek syariah tersebut? Iya, jadi terima kasih Mbak Marini. Kalau untuk monitoring ini emang bagian dari salah satu fungsi adanya securities crowdfunding ya. Nah, dalam monitoring itu ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama itu monitoring tentang aspek kualitatifnya. Yang pertama aspek kualitatif itu dan ini juga berlaku kan tadi sudah ada proses checklist syariahnya. Terus yang kedua dari checklist syariah kan setelah itu diberikan pendanaan. Setelah dari pendanaan kan kita sekarang masuk ke tahap monitoring nih. Berarti tahap monitoring itu kita akan memantau lagi jenis usaha yang dia jalankan tetap nggak sesuai dengan apa yang dia bilang di awal, ataukah bahkan nanti mungkin ada penambahan yang itu tidak sesuai dengan aspek syariah. Terus yang kedua tadi kan sempat Kevin bilang ya di keuangannya ada nggak nih utang riba, ada nggak ini. Nah, itu kita juga cek lagi tuh, monitoring lagi di situ. Di transaksinya ada nggak tuh dia transaksi haram yang mungkin dilakukan gitu ya. Transaksi haram itu kan ada beragam ya, bukan hanya riba doang. Misalnya ada
penerimaan project dengan cara yang tidak baik gitu ya, usaha ada rasuah atau segala macam, itu kan juga nanti ada satu aspek syariah yang akan dinilai. Terus yang berikutnya itu kita lihat juga dari aspek kuantitatif. Tadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu lebih ke arah tentang aspek rasio keuangan dia. Ada nggak rasio keuangan yang hutangnya melebihi hutang yang bunganya itu melebihi dari batas toleransi maksimal yang sudah diberikan oleh para ulama gitu ya. Yang tentunya kita selalu remind bahwa ya sebaiknya jangan sampai ada itu hutang yang berbasis ribawi. Tetap kita harus menghimbau dia jangan sampai mengambil hutang ribawi karena itu akan terpengaruh dengan usaha yang dijalankan. Terus yang kedua aspek kualitatifnya juga ada nggak pendapatan haram yang masuk ke dalam bisnisnya dia. Misalnya ternyata dia setelah berjalan uangnya dimasukkan ke dalam deposito bank ribawi juga gitu, misalnya lembaga keuangan ribawi misalnya ya. Nah itu juga harus kita berikan pemahaman ke mereka bahwa pendapatan ini kan berasal dari usaha bersama dari para pemodal yang memberikan modalnya kepada kita. Jangan sampai amanah, para pemodal kan harapannya mendapatkan pendapatan yang halal. Nah jangan sampai amanah ini jadi tidak tertunaikan dengan mereka memasukkan di tempat-tempat yang non halal. Luar biasa loh, syariah compliance gitu ya Sobat Action, luar biasa. Oke, sekarang saya ke Bapak Gatot ya. Pak Gatot, sejauh ini mungkin tantangan atau hambatan apa saja sih Pak yang dialami UMKM dalam menerbitkan saham atau sukuk dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Baik, kendalanya ini memang sebanyak selama ini itu kendalanya lebih kepada pengumpulan datanya sih, lebih mengungkapi datanya, ya, kayak legalitas, amto segala macam, terus laporan keuangan, terus kalau sukuk itu lebih kepada validasi PO-nya, bahwa itu memang real ada. Itu kadang-kadang si payornya, bobirnya ini nggak mau berhubungan dengan kami, dengan ya mau SCF-nya lah, bilang SCF-nya itu mereka apa sih saya nggak mau tahu dan yang penting proyek saya selesai. Banyak kan gitu. Sementara kami mengharuskan, penyelenggara mengharuskan itu valid PO-nya. Kendalanya seperti itu sih. Nah sebenarnya terus satu lagi, semua platform itu rata-rata ingin memperkenalkan si UKM-nya ya. Jadi benar-benar kita kenalkan ke seluruh masyarakat di Indonesia bahwa ini ada usaha yang bagus, yang profitable ya, yang syar'i. Nah itu biasanya teman-teman UMKM belum ready untuk foto, untuk video yang layak gitu. Jadi itu kadang-kadang menyita waktu dalam hal listing gitu. Nah solusinya sebenarnya ya kami sendiri itu baik Bizar maupun Aludi itu menggandeng teman-teman konsultan yang bisa membantu menyiapkan mereka ini UKM ini ya untuk ready to invest gitu. Jadi kayak kalau misalnya legalitasnya belum ada ya dibantu sama konsultan ini untuk dilengkapi legalitasnya, laporan keuangannya juga ya, itu semua disiapin sehingga yang masuk ke kami itu benar-benar valid lah, benar-benar UKM yang memang ready to invest yang bagus gitu. Gitu. Nah kami kan juga ingin menjaga nama syariah kan, jangan sampai yang masuk kami itu istilahnya dandan akuan aki, mohon maaf aki, kita nggak mau seperti itu. Jadi nama syariah benar kita jaga ya, benar-benar yang kita tawarkan ke investor tuh bagus gitu. Nah, itu jadi kami mencoba menjabatnya itu. Memang banyak sekali UMKM di Indonesia ya, tapi banyak juga yang belum ready sebenarnya untuk mendapatkan dana. Nah itu kita kolaborasi lah dengan universitas, dengan konsultan gitu. Tapi target calon gitu ya, pelaku baik investornya kemudian juga pelaku UMKM-nya itu apakah generasi milenial atau generasi baby boomer atau generasi Z seperti saya? Iya. Mudah sekali. Itu berapa tahun yang lalu? Jadi gini, kalau berdasarkan data yang kami ada ya di Bizar ya, Bizar memang retail, sangat retail sampai saat ini kita memang retail. Itu memang umur investornya itu di antara 25 sampai 40 tahun gitu. Banyak kan ya berarti milenial ya, kayaknya seperti itu. Generasi 90-an gitu ya. 90-an dan mereka punya karyawan sih memang. Jadi mereka ingin dapat passive income, ya mereka invest di kita gitu.
dan mereka belum siap lah untuk bangun usaha sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang hijrah nih, yang pengen hijrah itu sering banget kami mendapat pertanyaan, ini syar'i enggak, ini syar'i enggak. Itu gemah hijrah itu di mana-mana termasuk di SCF. Itu banyak sekali Mbak. Jadi mereka senang banget kalau penerbitnya itu memang syar'i gitu. Itu lebih cepat. Kalau kami tuh sekali pendanaan ada yang hitungan detik, 31 detik terpenuh itu ada. Karena ya antusias teman-teman yang hijrah ini, dia punya uang tapi dia belum siap untuk bisnis sendiri, dia invest di bisnis saya. Selalu ya semangatnya nih Sobat XR, patut ditiru nih generasi milenial, generasi Z ataupun generasi baby boomer gitu ya, patut dicontoh nih. Harus bisa mengelola, kita jadi belajar investasi juga ya, bapak-bapak di sini semua belajar berinvestasi tapi harus yang syariah compliance. Oke. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Kevin di sesi podcast yang pertama hari ini. Apa sih Pak perbedaan atau pendanaan melalui saham syariah dengan sukuk melalui SCF syariah? Nah mungkin kondisi seperti apa, dalam kondisi dan situasi seperti apa UMKM atau pelaku usaha menerbitkan saham syariah atau sukuk? Oke, jadi pilihan berarti ya, artinya produk kita memang ada dua, ada saham syariah dan sukuk. Sebenarnya tergantung dari apa sih yang kita mau kerjasamakan tadi. Tadi kan ada sempat Bro Budiman ngasih tahu terkait akad-akadnya. Jadi kalau saham sendiri tadi kan musyarat musahama. Jadi memang lebih kepada kita sama-sama chip in di suatu usaha, namun memang usahanya itu apa? Perusahaan tersebut sendiri. Jadi usahanya yang kita kerjasamakan. Jadi memang biasanya balik lagi tujuan itu apa? Lebih ke jangka panjang. Karena nama saham tadi kerjasama itu tadi nggak ada pengembalian, karena memang nanti kita bersama-sama hingga nanti dijual kembali saham tersebut di pasar sekunder nanti kan ya. Jadi memang kebutuhannya itu lebih leks lah ya dibandingkan dengan sukuk. Jadi dalam arti apa? Dia bisa gunakan untuk kepentingan usaha secara umum. Nah kalau dia itu ada suami tersebut punya PU ataupun PO atau SPK ya, itu yang mau didanakan, itu mungkin cocok lebih ke sukuk. Jadi bukan perusahaan yang didanain, tapi perusahaan tersebut dia punya kerjaan berupa SPK atau PO. Nah dia cuma pengen kerjasama di SPK atau PO tersebut saja tuh. Jadi itu kan proyek ya. Nah itu lebih cocok ke sukuk. Karena kalau SPK atau PO kan biasanya ada jangka waktunya tuh. Nah itu cocok ke sukuk kan. Biasanya nanti SPK-nya mungkin atau PO-nya 3 bulan, nanti kita kerjasama 3 bulan atau tambah 1 bulan buat jaga-jaga. Seperti itu kurang lebih. Itu sih perbedaannya. Jadi tergantung dari bisnis yang dikerjasamakan. Oke, wah itu pilihan dan mungkin saya agak sedikit masih belum memahami begitu ya, agak-agak pusing. Nah mungkin saya mau tanya dulu ke Pak Budiman gitu ya. Nah, ya berarti kan ini pilihan tadi ya, Pak Kevin kan bilang ini pilihan gitu ya, tentang sukuk begitu ya. Nah, mengapa sih SCF Syariah ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya? Oke, terima kasih Mbak Marini. Jadi kenapa menjadi pilihan yang tepat ya SCF Syariah untuk mengembangkan bisnis? Tadi juga sebenarnya sempat disinggung sih sama Bro Kevin bahwa SCF Syariah itu mempunyai skema yang dia lebih longgar, lebih fleksibel. Coba Mbak bayangin ketika kita sedang membangun sebuah bisnis, lalu yang kita ambil adalah hutang. Padahal itu di saat-saat kita yang masih lagi membangun sebuah bisnis, atau kemarin kan kita kena hempasan COVID gitu ya, pandemi ya. Terus kita mau revive, mau kembali lagi ke dalam track bisnis kita gitu ya. Jika yang diberikan adalah hutang, ya akan menjadi berat bagi kita karena setiap bulan kita harus mikirin angsuran, belum lagi tambahannya, belum lagi nanti kalau yang di lembaga ribawi ada dendanya. Boro-boro kita bisa berkreatif gitu karena bisnis itu kan membutuhkan kreativitas dan kenyamanan gitu dalam menjalankannya. Jadi dengan saham itu orang bisa bergerak maju dan berbisnis bersama, itu yang satu. Terus yang kedua, tadi kan mungkin Pak Gatot sempat bilang paling cepat 30 detik selesai itu pendanaan. Tentu ini juga jadi satu nilai plus ketika kita mengembangkan bisnis melalui SCF, kita bisa mendapatkan pendanaan yang bisa bergerak lebih cepat. Dan yang berikutnya lagi, satu lagi adalah ketika mendapatkan pendanaan dari SCF itu kan orangnya banyak yang mendanai kan, tidak hanya satu. Kalau lembaga umumnya kan dia hanya satu selesai karena pemodal di belakangnya mempercayakan pada si lembaga. Tapi kalau dalam SCF kan terbuka sehingga ada banyak orang di situ. Minimal ketika ada orang yang beli saham, misalnya ada usaha makanan yang Pak Gatot misalnya ada, atau ada minimarket, minimal kalau dia mau belanja, si pemodalnya itu si pemegang saham itu ya akan belanja ke tempat yang dia taruh sahamnya di situ karena dia merasa
Kalau saya belanja di sini, saya beli di sini, saya mendukung ini, dividennya akan balik ke saya. Nah, itu yang dari sisi saham. Kalau dari segi sukuk, kita bisa mendapatkan pendanaan nanti yang sesuai dengan project yang kita jalankan. Misalnya project itu nanti turnkey atau namanya pembayarannya 3 bulan berikutnya, ya kita bisa sesuaikan itu jangka waktunya dengan akad yang kita perjanjikan di suku. Nah itu kenapa SCF ini ya jadi salah satu alternatif yang baik ya untuk mengembangkan usaha kita. Artinya ini juga kan model pendanaan ini juga mengedepankan pola hubungan kemitraan, begitu ya. Selain tadi fleksibel, lebih mudah. Betul. Mungkin nanti Pak Gatot bisa menambahkan juga bahwa ketika mendapat permodalan dari investor, jangan seperti habis dapat dana terus tidak kenal gitu ya gitu. Tapi kita harus rutin kasih laporan bulanan. Kenapa? Karena dari 1 ini bisa jadi 4, jadi 5. Modalnya bisa bertambah karena dia puas. Mungkin saya bisa tambahin dikit Mbak. Yeah. Jadi seperti crowdfunding. Kita tuh buat crowd. Jadi misalnya kita danain satu outlet ini ya, outlet makanan. Itu yang danain bisa 200 orang, bahkan ada kita sampai ribuan orang. Nah, 1 orang aja ini bisa ajak temennya, tetangganya, saudaranya, teman arisan untuk datang ke tempat tersebut. Itu baru 1 orang dikali berapa ribu. Nah itu efektif banget bagi perkembangan si bisnisnya. Itu kami rasakan pada saat pandemi kemarin. Banyak outlet yang tutup, banyak mall yang tutup ya. Tapi karena crowd ini mereka tetap survive, tetap profitable lah. Tuh. Nah, bayangin kalau cuma 1 orang danain, ya udah, dia susah. Ibaratnya kalau dengan crowdfunding ini jumlah investor itu jadi sales marketing lah istilahnya. Tapi artinya ini ada asas kepercayaan juga begitu ya, Pak Gatot ya. Oke. Nah, menyinggung asas kepercayaan tadi begitu ya, artinya dari 1 gitu ya bisa menjadi banyak gitu kan sistem crowd tadi. Nah, terus gimana nih kiat agar UMKM mendapatkan kepercayaan investor untuk membangun hubungan kemitraan dalam jangka panjang melalui SCF Syariah? Oke. Kiat-kiatnya jadi memang pada saat membuat prospektus proposal itu pertama itu harus dibuat jelas dia roadmapnya seperti apa gitu. Nah bisnis plannya seperti apa. Nah dari situ pada saat mendapatkan pendanaan itu dijalankan gitu. Jadi soalnya kami itu setiap bulan kan melakukan laporan keuangan sama laporan operasional ya. Nah laporan operasional itu menjelaskan apa saja yang dilakukan pada bulan tersebut. Nah, si investor tuh baca, ini dijalankan nggak apa yang ada di prospektus. Nah, kalau misalnya dijalankan, nah itulah trust muncul di situ. Itu. Nah, kalau terus dijalankan, otomatis once dia butuh lagi pendanaan, itu cepat. Gitu. Contoh kami pada waktu itu ada satu brand yogurt gitu ya. Awalnya lambat pendanaan. Tapi dan itu dibuka di mall yang baru buka pas kena pandemi. Wow, ya, deg-degan gitu ya, deg-degan gitu ya. PSBB ya, PSBB kan, PSBB tutup, PPKM tutup gitu kan. Tapi kita setiap bulan tuh ngasih laporan operasional, mereka tuh marketingnya apa saja gitu, sehingga tetap bisa bagi hasil gitu. Jadi investor itu trust. Nah, begitu kita buka satu lagi, berikutnya itu cepat, jauh lebih cepat. Soalnya udah ada trust dari para investor. Gitu. Jadi keuntungannya juga dibagi secara proporsional gitu ya. Nah, kami memang bagi hasil ya. Jadi kalau untung ya dibagi, kalau rugi ya ditanggung sama. Itu kalau saham, kalau sukuk ya tergantung akadnya. Ya kembali kepada akadnya. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali Sobat Eksyar topik kita hari ini, dan tadi ada beberapa hal yang saya catat di sini bahwa securities crowdfunding merupakan alternatif pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang berbasis digital, Sobat Eksyar semuanya di sini yang menonton. Dan salah satu keunggulan model pendanaan ini adalah mengedepankan pola hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dengan para investor, begitu ya. Betul. Dalam mengembangkan bisnis KM yang dimana keuntungan dari bisnis tersebut dibagikan investor secara proporsional sesuai dengan kepemilikan modalnya.
Luar biasa sekali, terima kasih sudah hadir Bapak Kevin, Bapak Budiman, dan juga Bapak Gatot hari ini untuk setelah meluangkan waktu untuk sharing-sharing bersama Sobat Eksyar tentang bisnis akselerasi securities crowdfunding syariah. Itu banyak sekali insight-insight tadi yang sudah disampaikan dan dapat menjadi edukasi begitu ya untuk para Sobat Eksyar. Dan terima kasih sekali lagi, dan insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya masih tentang securities crowdfunding begitu. Nah Sobat Eksyar yang ingin mengetahui informasi terkait ekonomi dan keuangan syariah bisa langsung mengunjungi website KNEKS di kneks.go.id, kemudian Instagram KNEKS, Twitter, dan Facebook dengan nama akun yang sama. Sekian podcast KNS kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Marini Sayuti pamit, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sehat selalu dan tetap semangat bersama KNKS. Mari menyatukan langkah memajukan negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.